Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini untuk mengisi acara ngabuburit pengawasan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait problematika penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan pemilu. Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian yang saya hormati, berbicara masalah pemilu bukanlah sekedar rutinitas yang dilaksanakan selama 5 tahunan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks negara demokrasi, pemilu memiliki posisi yang sangat vital karena menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan kehendak politiknya. Melalui proses ini, masyarakat secara langsung dapat menentukan arah dan masa depan pemerintahan. Namun, apakah selama ini pemilu benar-benar dapat dilaksanakan secara berkualitas, bermartabat, dan benar-benar membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat? Saya kira suatu tantangan ke depan adalah bagaimana agar pemilu itu benar-benar dapat dilaksanakan secara berkualitas, adil, dan bermartabat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi tantangan terbesar pemilu hari ini bukan hanya persaingan masalah politik, tapi juga masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Contohnya adalah masih terdapatnya politik uang, netralitas ASN, penyebaran hoax dan ujaran kebencian, dan juga adanya politik identitas. Untuk itu, saya kira penting dan sangat perlu untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan khususnya juga bagi pemilih pemula agar lebih melek politik. Diharapkan masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak hanya sekedar menyalurkan hak pilihnya di dalam TPS saja, tapi juga benar-benar bisa menentukan kualitas pilihannya. Bapak, Ibu, sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, Badan Pengawas Pemilu memiliki peran ganda yang krusial dalam setiap pelaksanaan pemilu, yaitu bisa bertindak sebagai wasit yang akan mengawasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu, maupun juga bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan dan memutus pelanggaran maupun sengketa proses pemilu, yang mana peran ini bertujuan untuk menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Disinilah Bawaslu dalam menjalankan tugasnya benar-benar diuji. Bawaslu yang sudah diberikan kewenangan yang luar biasa oleh undang-undang wajib menjaga marwah lembaga, menjaga integritas dan juga kualitas demokrasi agar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, dan yang lebih penting adalah dipercaya oleh masyarakat. Bapak, Ibu, dan sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, kalau berbicara masalah keadilan, kata adil itu sangat mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk mewujudkan rasa keadilan itu sendiri. Selanjutnya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Bawaslu dalam rangka untuk mewujudkan suatu keadilan pemilu? Sedikit akan saya singgung terkait konsep utama keadilan menurut Islam. Ini saya ambil dari jurnal Tarbiyah, bahwa konsep keadilan menurut Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya bahwa adil itu berarti tidak menzolimi, tidak dizolimi, serta memperlakukan individu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian konsep utama keadilan dalam Islam membagi dimensi keadilan itu menjadi 3, yaitu keadilan terhadap Allah, keadilan terhadap diri sendiri, dan keadilan terhadap orang lain atau sosial. Yang ketiga adalah persamaan hak dan kewajiban. Artinya bahwa memandang derajat manusia itu sama di hadapan hukum
yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Yang keempat, keadilan dalam konteks hukum dan sosial. Artinya tidak memihak kebencian atau cinta, serta wajib ditegakkan dalam hukum, pemerintahan, dan ekonomi untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pada dasarnya, tujuan keadilan dalam Islam adalah menegakkan kemaslahatan, menghilangkan kezaliman, serta mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 135 yang menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun merugikan diri sendiri atau keluarga dekat. Berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 8 menyebutkan bahwa dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu dekat dengan takwa. Ayat ini memerintahkan untuk bersikap adil kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang tidak disukai. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah, namun dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian, Bawaslu dalam upaya untuk mewujudkan keadilan pemilu menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan ataupun problematika. Apa itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu? Yang pertama yaitu kalau dilihat dari segi regulasi yang ada, yaitu adanya irisan tahapan penyelenggaraan antara pemilu dan pilkada, khususnya di tahun 2024 yang lalu, yang akan mengakibatkan fokus pengawasan kerja-kerja teknis pemilu menjadi terpecah. Karena proses penyelenggaraan pemilu pada waktu dilaksanakan belum selesai, kemudian muncul tahapan pilkada. Itu yang membuat fokus pengawasan Bawaslu menjadi terpecah. Kemudian yang kedua, dalam proses-proses penanganan pelanggaran Bawaslu ada beberapa kesulitan, terutama adalah dalam proses menangani pelanggaran. Tentunya Bawaslu akan memanggil para pihak untuk meminta keterangan lebih lanjut dan kemudian akan membuktikan bahwa kasus atau perkara tersebut benar-benar terjadi dan benar-benar terbukti. Kesulitan yang dihadapi adalah bahwa Bawaslu tidak mempunyai upaya paksa. Beda dengan penanganan tindak pidana secara umum, di mana pihak kepolisian mempunyai upaya paksa apabila para pihak dipanggil tidak hadir. Yang kemudian, yang kedua adalah terkait intensitas pekerjaan pada saat tahapan pemilu yang sangat tinggi, yang cukup padat ya, sehingga Bawaslu pada waktu proses pengawasan pemilu apabila dihadapkan dengan pelanggaran, khususnya untuk pelanggaran pilkada yang sangat singkat hari dalam penanganan pilkada, yaitu 3 hari. Apabila tidak selesai 3 hari akan ditambah 2 hari, sehingga 3+2 artinya Bawaslu hanya mempunyai kemenangan 5 hari. Padahal Bawaslu juga harus membuktikan, harus mencari bukti-bukti sehingga terhadap penanganan pelanggaran yang dalam waktu yang singkat itu akan mengalami kesulitan-kesulitan dan juga tidak maksimal dalam proses penanganannya. Selain itu juga tidak adanya aturan dalam undang-undang terkait pelindungan terhadap pelapor dan saksi, sehingga saksi ataupun pelapor mengalami ketakutan untuk menjadi pelapor secara resmi. Sehingga inilah menjadi kesulitan kami dalam proses-proses ataupun dalam penanganan pelanggaran. Kemudian ada juga pasal-pasal yang bersifat kontradiktif dan juga ada pasal-pasal yang multitafsir. Selain itu juga terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, proses penanganannya melalui Gakumdu, saya kira juga tidak mudah untuk menyamakan persepsi antara 3 institusi, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu. Sehingga kadang beberapa kasus-kasus dugaan penanganan pemilu tidak bisa lanjut sampai final sidang di pengadilan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, saya kira perlu adanya reformasi kelembagaan, khususnya dalam rangka untuk memberikan penguatan kelembagaan Bawaslu, dan tentunya dukungan masyarakat menjadi kunci agar Bawaslu dapat menjalankan tugas secara independen, profesional, dan berintegritas. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum acara ini saya tutup, saya ingin membacakan sebuah pantun.
Coba luluhkan perasaan, tidak tergiur dengan godaan. Jika ingin kedamaian, jalankanlah keadilan. Anda membeli jamu, saya membeli ketan. Jadikanlah dirimu seorang penegak keadilan. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian sahabat-sahabat Bawaslu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.